Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sudah pada sarapan belum? Sudah. Oh, belum. Rizal kenapa belum? Alif kenapa belum sarapan? Alif nggak sempet ya? Kenapa? Bang Uya kesiangan. Oke, ada yang ibu absen dulu nih, ada yang tidak hadir hari ini? Ada Ibu. Ada, siapa Siti? Dewi sakit Ibu. Oh, Dewi sakit. Yo. Selain Dewi siapa lagi? Gak ada? Oh, nggak ada. Oke, ibu absen dulu ya. Dewi sakit ya, yang lain hadir semua. Alhamdulillah. Hari ini semoga kita doakan semoga Dewi lekas sembuh ya. Amin. Oke, sebelum kita mulai belajar, ketua kelas udah baca doa belum? Belum. Baca doa dulu, ayo. Silakan membaca doa, dipimpin. Duduk siap. Siap. Belajar anak ini kita membaca doa mulai. Bubar ya, nggak usah masuk ya. Kita mulai. Musola aja. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli wali walidayya amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bilang maju, kalian mundur. Kalau ibu bilang ke belakang mundur, maka kamu maju. Oke, ya. Nanti yang salah dapat sanksi ya. Oke, nanti dapat sanksi maju pertama presentasi. Oke, kita mulai, siap ya. Jadi kalau ibu bilang kanan kiri kanan kiri kanan, maka kamu harus ke kiri. Oke, siap? Siap. Oke, kita mulai. Kanan kiri kanan kiri kanan. Oke, bagus. Kanan kiri depan belakang kanan kiri depan. Oke, bagus. Satu kali lagi ya. Ini melatih fokus kalian. Kanan kiri depan belakang kanan kiri depan. Satu kali lagi. Kanan kiri depan belakang kanan. Oke, tepuk tangan ya semuanya. Silakan duduk kembali. Baiklah anak-anak, kalian masih ingat nggak? Minggu lalu kita sudah belajar tentang komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik itu ada apa aja? Ya, Wisnu. Biotik. 1. Hewan. 2. Tumbuhan. Iya, bagus. 3. Manusia. Iya, tepuk tangan ya buat Wisnu. Oke. Kalau komponen abiotik apa aja? Siapa yang berani? Riko.
Satu cahaya. Yang keras Riko. Satu cahaya. Cahaya. Dua udara dan udara. Oke. Empat kelembapan tanah. Oke, bagus. Tepuk tangan ya buat Riko. Hebat Riko. Jadi komponen biotik dan abiotik yang sudah kalian pelajari minggu lalu. Nah, dan kita adalah yang pertama, kalian harus bisa mengidentifikasi jenis-jenis pola interaksi antar komponen ekosistem. Yang tadi ada yang disebutin rantai makanan, ada yang menyebutkan simbiosis mutualisme. Wah, udah baca nih, pinter nih. Kemudian yang kedua adalah kalian nanti menganalisis bentuk interaksi antar komponen ekosistem itu ada apa aja dalam kehidupan sehari-hari kalian. Nah, misalkan kalian lihat di sekeliling lingkungan sekolah kalian, pernah melihat bangau yang sedang makan ikan? Pernah. Pernah melihat padi yang dimakan ulat? Pernah. Nah, itu adalah salah satu interaksi tuh, makan dimakan. Nah, kemudian yang ketiga, nanti dari semua rangkaian interaksi yang kalian lihat di lingkungan sekitar dan yang kalian analisa, maka pasti kalian akan menemukan permasalahan tuh. Nah, kalian pernah nggak mendengar berita ada ulat yang banyak banget di pohon? Pernah. Kenapa tuh? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak kenapa? Kenapa? Nah, nanti dari permasalahan ulat yang begitu banyak, kalian harus mencari solusi dari permasalahan kenapa rantai makanan itu bisa ada yang berlebihan, ada yang sampai kekurangan atau sampai mati, bahkan sampai punah. Oke, ini ya. Jadi manfaat apa nanti kalian yang bisa kalian dapat? Silakan dibuka HP-nya. Gimana? Ibu kirim linknya di grup kelas kalian. Lalu kalian klik link yang sudah ibu kirim. Sudah? Kalau meminta kode, kodenya adalah 124077. Kalau diminta kode, kalau langsung masuk, nanti kalian bisa langsung mengerjakan. Ayo. Sudah masuk? Ini belum ada yang masuk nih. Ya. Nanti kalian mengerjakan kirim link lagi apa ngerjain 2 kali aja? Kami menggunakan burung hantu untuk mengendalikan populasi tikus di Jawa Tambak. Ayo silakan masuk ke linknya ya. Dari tindakan tersebut Baru 4 orang, yang lain sudah bisa? menjadi seimbang karena Sudah masuk? Ya sok kerjakan. burung hantu berupa menjadi air. Lembar kerjanya? Ya, kalian bisa melihat ada apa itu? Kambing dengan ayam. Nah, kambing sama ayam itu kalau makan berebut nggak? Tidak. Saling mengganggu nggak? Tidak. Maka bentuknya adalah netral. Kemudian kamu lihat di sini ada gambar apa? Macan sedang berburu rusa. Berarti dia memangsa. Nah, nama pola interaksinya adalah predasi. Siapa yang jadi predatornya? Macan. Oke. Siapa yang jadi makanannya? Rusa. Bagus.
Kemudian kalian lihat di sini ada apa ini? Singa dengan cita. Lagi ngapain itu? Berebut makanan. Berebut makanan. Nah, maka itu adalah kompetisi. Kemudian, kalau kalian lihat ini ada gambar apa? Rumput. Rumput alang-alang. Nah, rumput alang-alang ini kalau misalkan kamu punya tanaman, terus ada rumput nih di sekitaran tanaman itu, kira-kira apa yang terjadi pada tanaman yang kalian tanam itu? Terus. Menghambat pertumbuhan. Bagus ini Wisnu, ini hebat ini. Nah, disebut sebagai alelopati, tanaman penghambat tumbuhan lain. Kemudian kalian lihat ada kumbang dengan bunga. Nah, tadi ya sudah dibahas di pertama, ada kupu-kupu dengan apa? Bunga. Maka ini adalah simbiosis mutualisme. Kumbangnya itu mendapat sari makanan. Kemudian bunganya membantu penyerbukan. Jadi saling menguntungkan ya. Jadi coba cermati gambar apa yang ada di depan. Kelompok 1, kalian lihat gambar yang pertama, gambar apa? Gambar apa? Yang keras. Belalang. Belalang lagi ngapain belalangnya? Lagi makan? Belalang makan rumput atau makan daun. Oke. Sekarang kelompok 2, gambar yang kedua, gambar apa? Katak. Kataknya lagi ngapain? Makan belalang. Makan apa? Belalang. Makan belalang. Oke, tadi belalangnya makan rumput ya. Sekarang malah belalangnya dimakan katak. Kemudian gambar ketiga, kelompok 4. Ular makan katak. Oke, bagus. Sekarang kelompok 6. Gambar apa? Lagi ngapain kupu-kupunya? Menghisap bunga, madu yang ada di bunga. Kalau kalian cermati gambar ini ada bentuk interaksi apa? Coba, ada yang bisa jawab? Apa Wisnu? Rantai makanan. Oke, bisa disebutkan Wisnu urutannya gimana Wisnu? Belalang makan rumput. Katak makan belalang. Katak makan ular. Kataknya dimakan ular. Bagus, tepuk tangan ya buat Wisnu. Oke, kemudian di sebelah itu ada kupu-kupu sedang menghisap madu yang ada di bunga. Ada yang bisa jawab itu bentuk interaksi apa? Bagus, Vicky, apa Vicky? Simbiosis mutualisme. Wah, hebat nih Vicky, tepuk tangan nih Vicky. Oke, ada yang tahu nggak simbiosis mutualisme itu apa? Ada yang di sini? Ibu punya amplop ada 6, nanti akan ibu bagi amplopnya dan kalian akan mengerjakan tugas LKPD ya. Ibu akan kasih tugasnya. Silakan kalian diskusikan dengan teman sekelas. Kemudian nanti kalian jawab lembar jawaban ini supaya cepat kalian bagi tugas ya. Setelah itu, jangan lupa kalian membuat tugas proyek membuat rantai makanan. Di sini amplop ibu rantai makanannya macam-macam. Ada ekosistem kebun, sawah, laut, dan lain-lain ya. Ibu akan bagi. April, bisa ibu minta tolong dibagikan. Ya. Belakang. Oke, nanti ibu bagi ya. Nah, di sini ibu bagi ini
ekosistem laut. Ini laut. Ekosistem sawah. Maju lagi. Habis. Ini kebun. Ini kebun. Ini hutan. Oke. Setelah itu, silakan dibuka. Kalian mulai diskusikan dengan teman kalian. Ibu akan kasih spidol. Kerja. Ayo kerjanya bagi tugas biar cepet. Ambil warna 2. Ambil warna 2. Ayo. Boleh nyari misi, nyari di sumber internet. Hah? Iya, buat rantai makanan. Yang ini ditempel-tempel. Itu nanti lemnya ada dari ibu. Enggak, di sini. Nanti tolong dibuat yang besar ya, terus dihias, digambar biar bagus. Ya dibagi dua-dua. Ditulis nama kelompoknya. Ditulis nama kelompoknya. Tarik. Ya, yang diisi di situ, yang rantai makanan di sini. Boleh. Kan dianalisis dong. Boleh, silakan kalian bisa menganalisis dari berbagai sumber, boleh dari buku, internet, ataupun dari sumber-sumber yang lain ya. Waktunya 10 menit ya. Silakan, ini lemnya nanti gantian aja. Ini lemnya gantian aja ya. Sini ya. Ini pakai double tip, sok silakan. Ditulis judulnya. Jangan lupa kalian tulis judulnya. Rantai makanan apa yang kalian dapat? Ya. Cacing barasi deket apa ranci
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan. Ini adalah contoh jaring-jaring makanan. Atas, kurang ke atas nak, kurang ke atas nak gambarnya. Nah, gitu. Ini adalah contoh jaring-jaring makanan. Produsen pertama adalah tumbuhan. Konsumen kedua, kambing, kelinci, dan tikus. Konsumen ketiga, serigala, kucing hutan, dan burung hantu. Konsumen keempat, singa, ular. Dan konsumen terakhir, elang. Yang paling banyak tikus, kambing, dan paling sedikit ular, elang, dan singa. Ya, yang paling banyak mendapatkan energi hewannya apa aja? Tikus, kelinci, dan kambing. Oke. Kemudian, Yang paling sedikit mendapatkan energinya ular, elang, dan singa. oke. Ada pertanyaan? Ada tanggapan dari kelompok yang lain? Boleh acungkan tangan? Ada? Riko, silakan. Bagus, Riko. Ayo. Bagaimana jika kelincinya mati? Ayo. Kenapa? Gimana kalau kelincinya mati? Apa yang terjadi dengan hewan-hewan yang lainnya atau makhluk hidup yang lainnya? Yang keras, Vicky. Jika kelinci mati, konsumen ketiga dan keempat akan menurun dan produsen akan meningkat. Oke, bagus. Kasih aplaus buat kelompok 4. Ya, silakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan ekosistem kebun. Oke, produsennya apa? Hah? Ayo produsennya. Produsennya ada sawi, tikus, elang, belalang, Produsen tuh tumbuhannya ada apa aja? Coba. sawi, dan ulat, kemudian konsumennya yang makan sawi sama bunga sepatu ada apa aja? tikus sama belalang, Tikus, belalang, ulat, ulat. Terus katak, burung pipit. Yang keras atuh. katak, burung pipit. Itu apa itu? Konsumen berapa? Konsumen ketiga, Ya, terus konsumen kedua, terus konsumen tiganya, elang sama burung pipit. konsumen tiganya, Ini juga katak, ular, konsumen pertamanya apa tadi? Konsumen yang makan tanaman, tikus, belalang, ulat. Kemudian konsumen yang keduanya katak dan burung pipit. Terus yang ketiganya apa itu? elang. Oke. Yang lain ada pertanyaan? Beda anjir. Ya. Jika ulatnya mati gimana? Jika ularnya mati, populasi Burung pipit burung pipitnya mengecil. mengecil apa menurun? Menurun. Kami akan mempresentasikan Ekosistem kebun dari kelompok 5. Apa ya? Apa juga orang keringan? Tumbuhan Ini sebagai produsen tumbuhan. Tumbuhan dimakan sama belalang. Belalang dimakan sama burung yang pemakan serangga. Tumbuhan juga bisa dimakan sama burung pemakan biji dan kelinci. Kelinci juga dimakan sama konsumen
Konsumen ketiga yaitu Dimakan oleh siapa itu? bisa sama elang, bisa sama rubah, dan bisa juga sama ular. Tikus juga pemakan tumbuhan. Tikus juga dimakan sama ular juga. Nah, belalang juga bisa dimakan sama elang atau burung pemakan serangga. Belalang Sama- dimakan burung pemakan serangga. Ya. Terus Belalang juga dimakan sama laba-laba. Nah, terus gimana Bu? Ini tuh. Gimana ngomongnya Bu? lanjut sok. Jadi yang mendapatkan sumber energi paling banyak konsumen berapa? Konsumen Siapa aja yang banyak? kelinci sama belalang. Konsumen satu. Kelinci, belalang, dan Burung makan. burung pemakan biji. Oke, bagus. Nah, Terus yang paling sedikit mendapatkan sumber energi elang sama rubah sama ular. Yang paling sedikit mendapatkan sumber energi. oke, ada tanggapan dari kelompok yang lain? Silakan ajukan tangan. Oke, Riko sama siapa tuh? Rizky. Oke, Rizky dulu. Kamu duduk. Kenapa? Jika rubahnya punah, apa yang terjadi? Jika rubahnya punya Maka marah, populasi elang akan meningkat. Oh iya, yang di udara seperti elang itu akan menurun. oke, populasi elang akan menurun karena apa? Sumber makanannya tidak ada ya. Terus ya Laut dimakan oleh udang dan kepiting. madepnya ke sana sayang. Nah, produsennya siapa? Produsennya adalah rumput laut dan fitoplankton. Terus dimakan siapa itu? Makan kepiting sama udang. Kemudian sama siapa lagi satunya itu? Zooplankton. Oke, terus Zooplankton kemudian cumi-cumi memakan zooplankton dan juga ikan memakan zooplankton. Ikan dimakan oleh singa laut dan burung camar. Pinguin dimakan oleh singa laut. Iya, dimakan singa laut dan juga paus pembunuh. Oke, udah. jadi konsumen duanya apa aja? Zooplankton, Terus kepiting, terus daging konsumen. terus siapa lagi itu yang makan fitoplankton siapa lagi? Ikan, zooplankton, dan juga Udang ya. iya dan cumi-cumi. Kemudian yang konsumen ketiganya ada apa aja itu? Burung camar, Terus pinguin, terus singa laut. terus apa lagi satu lagi? Cumi-cumi ya? Iya, Oke, bagus. Kemudian konsumen tingkat tiganya. paus pembunuh. Oke. Ada tanggapan dari kelompok lain? Ya, Vicky. Yang lain perhatikan. Jika produsennya itu mulai menurun nih, nggak ada, sama konsumen tingkat ketiga, berarti paus pembunuhnya nggak ada ya? Apa yang terjadi? Populasi tingkat kedua dan Iya. konsumen tingkat 1 dan 2 akan lebih banyak. Masa Benar? Ayo, benar ya. Ini silakan. Ada yang bisa menjawab? Boleh? Kelompok yang lain boleh menanggapi? Dimas. Ayo
Dimas. Berdiri Dimas. Berdiri. Jawabannya menjebak. Soal menjebak bisa. Akan punah semua. Mas. Zooplankton, penguin. Maju aja kalau nggak kelihatan. Maju. Masa bisa? Ya, silakan. Koreksi hasil kerja teman kalian. Emang terus galak sama cakep. Menurun kalau apa? Jika plankton dan Iya, kakak jangan jawab kita jawab. konsumen seperti udang, kepiting juga akan menurun. akan menurun. Ya. Ya, oke. Kemudian burung camernya gimana? Juga Akan menurun juga. menurun juga. Jadi semua komponen di konsumen 2 dan 3 itu akan konsumen 1 dengan konsumen 2 itu akan mengalami krisis penurunan, bahkan mengalami kepunahan. Oke, kasih aplaus buat Dimas. Oke. Ayo. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah, ini udah pada masuk semua. Total jumlah sudah ada 31. Kita mulai dari sekarang. Ini kenapa dibawa ini? Kita boleh. Orang masa daunnya di bawah. Setelah itu biasanya koneksi internetnya itu. Duduk di tempat masing-masing. Dimas Maulana masih mengungguli nih. Yang dapat juara pertama akan Ibu kasih hadiah. Dimas Maulana, mana Dimas Maulana? Ini Bu Dimas Maulana. Itu dia dimakan. Ini apa, Pak? Mas, kalau pertandingan menggunakan apa? Banyak apa? Dalang. Seimbang. Dalang kan Ular gini seimbang. dalang ya Mas. Ya dalam. Mas. Alga nanti kan. Alga. Ya alga. Nah, Ibu mau minta nama kalian, nama lengkap ya, sama kelas ya. Iya dong gua. Agak menyediakan tuh lebih banyak ya. Ya alga. Agak menyediakan. Ini itu alga. Alga peko ini kan ikut. Ini punya aku. Populasikan itu meningkat ya. Oh iya. Populasi apa? Populasi meningkat dong. Parasit. Ya, Don, silakan kalau udah selesai. Nanti ngisi lagi. Diam bro. Perfect. Kenapa? Ya terserah, tinggal tulis saja pembelajaran hari ini menyenangkan, tulis nama. Jangan lupa ditulis namanya ya. Jangan lupa ditulis nama panggilan aja, nama panggilan. Ah,
Boleh, boleh mau pakai spidol boleh, biar bagus. Belum nanti belum selesai. Nanti kerjain soal satu lagi. Ya deh. Anak Satu lagi rumahan. kerjain soal. Ibu tutup dulu. Sedikit aman, Det. Sini apa gini? Baiknya kita Udah ditempel semua? Sok. Kita akhiri ya. Sudah selesai semua? Sudah ya? Oke, bagus. Sekarang kita akhiri pertemuan kali ini. Minggu depan silakan kalian observasi di lingkungan rumah kalian ya. Di sini kan daerah Kapetakan banyak sungai. Nanti kalian lihat sungainya, bagaimana kondisi sungainya, apakah banyak pencemaran lingkungannya, banyak eceng gondoknya tidak, kalian observasi. Minggu depan kita akan belajar tentang pencemaran lingkungan ya. Jadi ingat tugasnya apa? Kalian observasi di mana? Di lingkungan sungai sekitar Kapetakan ya, desa Kapetakan. Oke. Ibu akhiri untuk pembelajaran hari ini ya. Semoga dengan kalian belajar tentang interaksi antar komponen, kalian bisa menerapkan di kehidupan sehari-hari kalian untuk lebih menjaga lingkungan dan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca Alhamdulillah. Terima kasih dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SMK Negeri 1 Kapetakan.